Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erfatir Nanda dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya akan membahas sedikit mengenai epistemologi bayani, burhani, dan irfani. Yang pertama, dalam tradisi keilmuan Islam ada tiga utama dalam memperoleh pengetahuan, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Ketiganya lahir dari usaha para ulama untuk memahami realitas, wahyu, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Ketiganya juga mencerminkan keberagaman metode berpikir dalam peradaban Islam yang sangat kaya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu yang akan kita bahas epistemologi bayani. Definisi bayani berasal dari kata bayan yang berarti penjelasan atau keterangan. Epistemologi bayani adalah cara memperoleh pengetahuan dengan mengacu pada teks-teks wahyu seperti Al-Quran, hadis, ijma atau kesepakatan ulama, dan qiyas atau biasa disebut dengan analogi. Yang kedua, karakteristik mengandalkan bahasa sebagai alat utama untuk memahami makna teks. Penafsiran dilakukan dengan metode usul fiqh dan tata bahasa Arab. Masya Allah. Kebenaran dinilai dengan kesesuaian dengan nas atau teks wahyu. Contoh penerapan. Yang pertama, para ulama fikih seperti Imam Syafi'i dalam menyusun kaidah usul fiqh, fatwa keagamaan yang merujuk langsung pada Al-Quran dan hadis. Dan kelebihannya itu menjaga keaslian ajaran Islam. Kekurangannya itu kurang fleksibel untuk masalah kontemporer yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks tersebut. Yang kedua, kita akan membahas tentang epistemologi burhani. Epistemologi burhani yang pertama itu, burhani berasal dari kata burhan yang berarti dalil atau argumen. Epistemologi burhani menekankan logika dan akal sebagai alat utama untuk memahami realitas dengan tetap menghormati wahyu. Karakteristik menggunakan logika dedukatif dan indukatif, memadukan antara observasi empiris dan penelaran rasional. Kebenaran harus dapat diuji dengan argumen-argumen rasional seperti konsisten. Saya akan menyebutkan contoh penerapan dari metode burhan ini. Filsafat Islam oleh Ibnu Sina dan Ibnu Rushd, ilmu kalam rasional seperti pada kelompok Mu'tazilah. Kelebihannya ini saya akan menjelaskan lebih kritis dan relevan untuk sains dan filsafat modern. Kekurangan dari metode burhan ini, bila tidak terkendali, bisa terjebak pada rasionalisme ekstrim yang mengabaikan wahyu. Dan yang ketiga, materi yang ketiga ini, epistemologi irfani. Irfani ini berasal dari kata irfan yang berarti pengetahuan batin atau intuitif. Epistemologi irfani mengandalkan penyucian hati, intuisi dan pengalaman spiritual untuk memperoleh kebenaran. Karakternya ini, pengetahuan diperoleh melalui kashf atau penyingkapan setelah latihan spiritual. Itu menekankan hikmah dan ma'rifat atau pengetahuan mendalam tentang Tuhan. Subjektif dan sulit diverifikasi oleh orang lain. Saya akan menyebutkan contoh penerapannya.
dalam metode irfan ini. Pemikiran tasawuf oleh Al-Ghazali dan Ibnu Arabi. Konsep ma'rifatullah dalam tarikat sufi. Kelebihannya memberikan kedalaman makna spiritualnya, sedangkan kekurangannya sulit diukur secara objektif, rawan disalahgunakan jika tidak ada bimbingan syariat. Jadi perbandingan ketiga epistemologi ini, yang pertama itu aspek bayani, burhani, irfani, sumber wahyu dan teks agama, akal dan logika, intuisi dan penyucian hati, metode tafsir dan kias, rasional empiris, kash dan riyad, tokoh Imam Syafi'i, Ibnu Sina, Ibnu Rushd Al-Ghazali, Ibnu Arabi, kebenaran normatif, tunas rasional dan demonstratif, intuitif dan batiniah. Kesimpulannya, kesimpulannya ini, ketiga pendekatan ini tidak saling bertentangan, akan tetapi saling melengkapi. Bayani menjaga kemurnian wahyu sebagai rujukan utama. Burhani memperluas wawasan melalui akal dan logika kita, sedangkan irfani memperdalam dimensi spiritual dan penyucian diri. Mungkin dari ketiga materi ini, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kekurangan datang dari diri saya dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman jangan lupa subscribe, komen dan like. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.